Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, para peternak dan pecinta dunia peternakan dimanapun Anda berada. Jumpa kembali kita hari ini masih dalam tema ayam petelur. Oke teman-teman, ya. Jadi hari ini kita masih membahas seputar dunia perayaman petelur ya teman-teman ya. Alhamdulillah harga telur pada bulan ini cukup stabil. Ya, jadi kalau produksi kita stabil, tentunya profit masih kita dapat di bulan-bulan ini ya teman-teman ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas keluhan dari beberapa peternak ayam petelur ya bukan beberapa, hampir semua ayam petelur yang sudah lama berkecimpung di dunia ayam petelur ya, jadi hampir mengeluhkan perbedaan ayam zaman dulu dan ayam zaman sekarang ya teman-teman ya. Nah, jadi ini juga hasil dari pada minggu yang lalu kami di sini ada kelompok peternak mengadakan pertemuan bersama dan kita sharing dipandu oleh dokter hewan, salah satu dokter hewan dari TSR dari Medion ya teman-teman ya. Ya, jadi beliau mendampingi kami memberikan materi tentang perubahan ayam petelur ya teman-teman ya. Nah, ceritanya begini teman-teman. Nah, jadi kalau ayam petelur zaman dulu itu kalau dipelihara, jadi melihara ayam petelur zaman dulu itu tinggal ada ayam, kasih makan, ambil telur. Nah, itu ya. Kalau sakit sedikit paling sakitnya cekreh ya. Kasih obat sembuh ya, bertelur lagi, tetap aman ya teman-teman ya. Itu zaman dulu itu kalau menurut yang para senior dunia perayaman petelur itu bilangnya begitu. Pelihara ayam zaman dulu itu mudah sekali, tinggal kasih makan, ayam jarang sakit. Itu zaman dulu teman-teman ya. Nah, terus di zaman sekarang beda ya. Ayam zaman sekarang itu sering rewel ya. Satu, mudah stres. Kalau stres tentunya produksi turun ya. Mudah terserang penyakit. Nah, ini kenapa? Nah, itu yang menjadi pertanyaan dari para peternak teman-teman ya. Nah, sebabnya apa? Ternyata memang ayam petelur itu, karena ayam petelur ini kan hasil rekayasa ya teman-teman ya. Nah, jadi ayam petelur dari dulu sampai sekarang itu masih dilakukan rekayasa perkembangan ya teman-teman ya. Nah, apa yang dikembangkan diharapkan oleh pabrikan ayam petelur itu? Nah, yang diharapkan adalah ayam makannya sedikit tapi telurnya banyak. Nah, itu kan yang diharapkan kita semua ya oleh peternak ya. Makannya sedikit ya, tapi bertelurnya banyak. Tapi bertelur banyak bukan berarti bertelur 2 butir per hari ya teman-teman ya. Itu ya mungkin ada, tapi tidak bisa ayam bertelur 2 butir sehari. Itu saya kalau di kandang saya belum pernah itu. Mungkin kalau teman-teman ada punya ayam bertelur 2 butir setiap hari semuanya, nah saya pengen beli bibitnya itu teman-teman ya. Nah, di sini maksudnya adalah jumlah produksi telur dalam satu periode itu pengennya lebih banyak. Nah, itu yang diinginkan oleh peternak dengan konsumsi pakan yang sedikit. Maka hasilnya pasti akan lebih banyak. Nah, dituruti oleh pabrik ternyata ayam-ayam zaman sekarang itu, nah perbedaannya teman-teman ya. Kalau zaman dulu itu umur ayam produktif itu di kisaran 18 sampai 80 minggu teman-teman ya. Nah, nanti saya carikan tabelnya, saya tampilkan. Nah, terus berubah jadi 18 sampai 90 minggu. Dan yang terbaru, ini khusus strain Isabron ya, karena saya yang mendalami itu Isabron.
Kalau yang Lohman kurang begitu, belum begitu paham ya, mungkin kapan-kapan saya coba. Nah khusus yang Isa Brown ini sekarang itu rata-rata dari manual gate-nya itu umur kisaran produksinya adalah 18 sampai 100 minggu teman-teman ya. Nah saya baru dapat itu kemarin, baru tahu ternyata memang standarnya sekarang itu ayam petelur itu sampai umur 100 minggu. Nah berarti ayam saya ini yang umurnya sudah 100 plus ini yang saya kira sudah over. Kalau zaman dulu itu, ilmu saya zaman dulu itu over, berarti sekarang cukup standar, kelewatnya sedikit karena baru 110 minggu, berarti baru plus 10 minggu ya. Nah jadi ternyata begitu teman-teman, umurnya itu umur produksinya lebih panjang untuk ayam zaman sekarang. Nah terus jumlah produksi telur, nah kalau umurnya lebih panjang tentunya jumlah produksinya juga akan lebih banyak. Kalau zaman dulu mungkin 350-an di kisaran itu dalam satu periode, satu ekor ya teman-teman ya. Satu ekor satu periode itu targetnya 350-an. 350 sampai 360-an lah targetnya bertelur. Tapi kalau sekarang ayam-ayam petelur ini ya, Isa Brown terbaru ini, nah itu target bertelurnya adalah 460-an, 450 sampai 460 butir dalam satu periode. Berarti selisihnya kan sudah 100 butir ya teman-teman ya per ekor. Kalau dikalikan saja, jadi itu kan sudah keuntungan yang cukup lumayan teman-teman ya, yang dilakukan pabrik. Dan konsumsi pakannya itu ternyata menurun, meskipun menurunnya hanya di kisaran 0,01 kilo ya. Nah itu, tapi kan kalau dikuali jumlah ayamnya jutaan kan itu juga sudah jadi cuan ya teman-teman ya. Nah itu keuntungan yang diperoleh ayam zaman sekarang, ternyata memang umurnya itu lebih dipanjangkan usia produksinya ya. Nah terus kelemahannya apa? Nah ini ada keunggulan, pasti muncul kelemahan. Kelemahan ayam sekarang karena dipacu untuk bertelur dalam jumlah yang lebih banyak dalam periode yang lebih luas dengan puncak produksi lebih cepat daripada ayam dulu ya. Jadi target puncak produksi umur 23 minggu itu sudah puncak produksi targetnya. Kalau tidak salah di situ. Jadi kan jadi ayam sekarang itu lebih mudah stres teman-teman. Memang itu kelemahan yang sudah diakui oleh pabrik. Ayam sekarang itu lebih mudah stres. Kalau stres berarti mudah rentan penyakit, mudah rentan drop produksi. Jadi memang ayam sekarang itu lebih rewel. Nah, berarti kalau kita sudah tahu ayam-ayam zaman sekarang itu memang mudah rewel, lah solusinya apa? Lah solusinya kita harus lebih teliti lagi dalam memelihara ayam petelur. Kita manajemen dengan baik. Ya teman-teman ya, kita recording, kita teliti ayam-ayam kita, bagaimana kesehatannya, bagaimana konsumsi pakannya, termasuk juga berat badan ayam petelur itu. Wah layaknya kemarin ada saran dari Pak Dokter itu ya terutama kalau kita beli untuk meneliti keseragaman, kita juga perlu beberapa kali kita nimbang ayam petelur teman-teman ya. Nah untuk materi itu kita bahas di lain kesempatan. Itu adalah bagaimana update ilmu terbaru tentang fakta performa dari ayam petelur teman-teman ya. Ya jadi kita sudah tahu, jadi jangan kaget kalau budidaya ayam petelur sekarang ayamnya mudah rewel, mudah stres, mudah sakit. Ya memang itu adalah dampak negatif yang timbul dari upgrade ayam petelur yang target produksinya lebih banyak. Oke, itu ya teman-teman ya. Mungkin itu saja video kita kali ini, informasi yang dapat kami bagi. Jika ada kekurangannya, kami mohon maaf. Jika ada yang salah, silakan bisa dikomen atau ditambahkan di kolom komentar bagi teman-teman yang sudah lebih paham. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.